Siapa sih yang tidak mengenal Raja Fir'aun? Seorang raja Mesir yang terkenal kejam dan mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetapi ia memiliki istri yang ahli surga loh. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Bagaimana Asiyah bisa dikatakan menjadi ahli surga? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Dikisahkan, Raja Fir'aun dari Mesir terkenal akan keganasannya dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Setelah ditinggal mati oleh istrinya, Fir'aun hanya hidup seorang diri. Sampai akhirnya, cerita tentang seorang gadis cantik dari keluarga Imran pun sampai ke telinganya. Fir'aun mengutus menteri bernama Haman untuk meminang Asiyah. Orang tuanya pun bertanya kepada Asiyah, "Sudikah Ananda menikahi Fir'aun?" Kemudian Asiyah dengan tegas menolak lamaran tersebut. "Bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun, sedangkan dia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah?" Mendengar kabar penolakan tersebut, Fir'aun sangat marah dan meminta tentaranya untuk menyeret kedua orang tua Asiyah ke istana. Orang tua Asiyah disiksa dan dipenjara dalam istana. Tidak tega melihat kedua orang tuanya disiksa, akhirnya Asiyah pun menyetujui pernikahannya dengan Fir'aun. Fir'aun pernah bermimpi, yang dimana tafsir mimpi tersebut akan datang seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkannya. Semenjak mendapatkan mimpi menakutkan tersebut, Fir'aun memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Saat berjalan di sepanjang sungai Nil, Asiyah menemukan bayi laki-laki yang dihanyutkan di sungai. Ketika Asiyah melihat bayi tersebut, ia sangat mencintainya. Melihat istrinya membawa bayi laki-laki ke istana, Fir'aun pun segera memerintahkan pengawalnya untuk membunuh bayi tersebut. Namun, Asiyah mencegahnya dan meminta Fir'aun untuk melindungi bayi tersebut. "Dia adalah penyujuk mata hati bagi aku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Fir'aun dengan berat hati menyetujui permintaan sang istri. Asiyah memberi nama bayi laki-laki tersebut dengan nama Musa. Musa inilah yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul dan akan menghancurkan Fir'aun. Setelah Nabi Musa sudah tumbuh besar, Asiyah melihat ada yang istimewa dari anak angkatnya. Pada saat Nabi Musa akhirnya berani menentang sang ayah dan menyebarkan Islam, Asiyah sudah dapat merasakan kebenaran dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Keyakinan Asiyah dengan agama yang dibawa Nabi Musa semakin mantap setelah melihat pengawal kerajaan yang bernama Siti Masyiatoh dan keluarganya disiksa karena memeluk Islam. Dikisahkan, Siti Masyiatoh saat sedang menyisir anak perempuan Fir'aun, tidak sengaja sisir tersebut terjatuh. Sambil memungut sisir tersebut, Siti Masyiatoh berucap, "Dengan nama Allah, binasalah Fir'aun." Mendengar hal itu, anak perempuan Fir'aun segera memberitahu ayahnya bahwa Siti Masyiatoh sudah mengikuti agama Nabi Musa. Fir'aun sangat murka, kemudian Siti Masyiatoh pun mengalami siksaan demi siksaan. Fir'aun mengancam akan menyembelih satu persatu anak Masyiatoh jika tidak meninggalkan agama Nabi Musa. Alih-alih takut, Siti Masyiatoh justru berucap dengan tegas, "Silahkan lakukan apa yang ingin kamu lakukan." Melihat seluruh anaknya disembelih satu persatu, Siti Masyiatoh tidak merasa takut dan terancam. Karena setelah anaknya meninggal disembelih, roh anak-anaknya berkata kepada sang ibu, "Hai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala yang sangat besar sekali." Percakapan ini didengar oleh Asiyah, istri Fir'aun. Selain mendengar hal tersebut, Asiyah juga melihat setelah Masyiatoh merupakan orang terakhir yang dibunuh oleh Fir'aun,
Asiyah melihat secara jelas pahala serta kedudukan mulia Siti Masyiah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keyakinannya bertambah kuat, Asiyah pun masuk Islam secara diam-diam. Bersuamikan Fir'aun setelah memeluk Islam bukanlah suatu hal yang mudah. Asiyah harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun, meskipun disembunyikan dengan rapat, akhirnya Fir'aun pun mengetahui istrinya telah memeluk Islam. Setelah mengetahui keislaman Asiyah, Fir'aun sangat murka. Asiyah mengalami berbagai macam siksaan demi siksaan, yang tentunya hal itu bisa merubah keimanan seseorang. Fir'aun mengancam akan membunuh Asiyah, kecuali Asiyah keluar dari Islam dan menyembah dirinya. Namun, semua ancaman tersebut tidak mengalahkan kekuatan keimanan Asiyah. Asiyah pun dijemur di bawah terik matahari dan diletakkan batu besar di punggungnya. Berbagai siksaan fisik pun dialami oleh Asiyah. Siksaan terakhir oleh Fir'aun saat sebuah batu besar akan dihantamkan ke dadanya Asiyah agar mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Asiyah pun tetap menolak. Saat batu tersebut akan dijatuhkan, Asiyah pun menutup mata dan berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asiyah pun tersenyum karena Allah telah memperlihatkan Asiyah rumah di surga yang telah Allah persiapkan untuknya. Asiyah tidak sabar bertemu dengan Tuhannya. Asiyah pun diwafatkan Allah tepat sebelum batu besar tersebut jatuh di tubuh Asiyah. Nah, dari cerita Asiyah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya, mempertahankan keimanan dan keislaman tidaklah semudah yang kita kira. Namun, Allah telah mempersiapkan ganjaran yang besar, yaitu berupa rumah di surga. Masya Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kondisi apapun ya guys. Oke, sekian dari aku. Jika ada kisah inspiratif yang mau diceritakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.